Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mirza Dinuswan Wahyu. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak video ini tidak mengandung konfigurasi, tapi sekarang saya akan memberikan materi tentang apa itu DMVPN. Nah, DMVPN ini uh, adalah singkatan dari Dynamic Multi-Point Virtual Private. Nah, ini adalah teknologi jaringan yang memungkinkan komunikasi antar beberapa lokasi secara langsung melalui internet tanpa perlu koneksi langsung antar lokasi tersebut. Nah, kita untuk terhubung ke beberapa lokasi itu tidak perlu yang namanya kita koneksi dulu ke lokasi tersebut. Kita hanya melalui internet saja kita bisa terhubung ke lokasi tersebut. Gitu. Nah, dan VPN ini juga memungkinkan untuk membuat jaringan VPN atau Virtual Private Network dengan menghubungkan beberapa lokasi secara dinamis atau dynamic dengan menggunakan teknologi seperti IPsec, Internet Protocol Security. Singkatan dari IPsec itu adalah Internet Protocol Security untuk mengamankan komunikasi antar lokasi tersebut. Nah, salah satu keunggulan utama DMVPN itu untuk membuat hubungan langsung antar lokasi yang berbeda secara dinamis atau dinamik tanpa memerlukan konfigurasi secara statik yang sangat rumit dan memakan banyak waktu. Nah, ini membuat sangat fleksibel dan mudah untuk ditambahkan atau diubah pada saat ada perubahan pada saat kita terhubung ke lokasi tersebut. Kita lebih mudah untuk mengubahnya dan untuk menambahkannya dan fleksibel ya. Nah, DMVPN ini memiliki 3 komponen utama. Yang pertama hub, spoke, dan NHRP. NHRP ada singkatan Next Hop Resolution Protocol. Nah, pertama hub. Hub ini adalah berfungsi untuk di mana lokasi pusat dalam jaringan VPN ini adalah titik sentral yang dapat terhubung ke semua lokasi lainnya. Jadinya hub ini biasanya lokasinya di pusat di dalam jaringan DMVPN, dan ini titik sentral yang bisa terhubung ke semua lokasi yang ada di hub yang ada di pusat ini. Jadi pusat bisa terhubung ke semua lokasi. Yang penting hub itu ada di dalam jaringan DMVPN itu, biar dia bisa terkoneksi ke semua lokasi. Nah, spoke adalah lokasi cabang yang terhubung ke hub. Nah, setiap spoke dapat berkomunikasi langsung dengan hub, dan dalam beberapa implementasi bisa berkomunikasi antara satu atau sama lain. Jadinya dia yang biasa terhubung langsung dengan hub yang berada di pusat tersebut. Jadinya misal ada lokasi di daerah lain, dia mau terhubung secara langsung ke hub itu. Nah, biasa disebut dengan spoke gitu. Nah, NHRP itu digunakan untuk memetakan alamat IP public dari setiap spoke ke alamat IP private, memungkinkan untuk komunikasi langsung antar spoke tanpa perlu melewati hub. Gitu. Nah, DMVPN ini juga berguna untuk organisasi yang memiliki banyak lokasi cabang yang perlu terhubung secara aman. Ini memberikan fleksibilitas, keamanan, dan efisien dalam manajemen jaringan bagi organisasi dengan infrastruktur yang tersebar sangat luas. Nah, dan VPN ini juga memiliki beberapa fase Yang pertama itu jadi itu fase yang mencerminkan perkembangan dan peningkatan dari waktu ke waktu. Setiap fase menambahkan fitur baru atau perbaikan terhadap pendekatan sebelumnya. Dan berikut ini adalah saya sebutkan fase-fase dalam DMVPN. Itu ada 3 fase. Yang fase pertama DMVPN itu adalah spoke ke hub. Nah, pada fase awal ini kita komunikasi terjadi langsung secara spoke dan hub. Namun spoke tidak dapat berkomunikasi satu sama lain secara langsung tanpa melewati hub. Nah, IPsec untuk keamanan. Menggunakan IPsec untuk menyediakan keamanan pada komunikasi antar spoke dan hub. Gitu. Itu adalah fase pertama. Fase kedua itu komunikasi spoke ke spoke. Dalam fase ini, spoke dapat berkomunikasi secara
langsung antar satu sama lain tanpa harus melewati hub. Jadinya Spock berkomunikasi dengan Spock itu bisa tanpa melewati hub dulu. Sedangkan Spock ke hub itu bisa berkomunikasi langsung tanpa melewati hub, sama saja sih. Enggak, dia Spock ke hub itu bisa berkomunikasi secara langsung, namun Spock ini tidak bisa berkomunikasi ke tempat lain tanpa tidak bisa berkomunikasi satu sama lain secara langsung tanpa melewati hub, jadi gitu. Nah, kemudian ini masih fase yang kedua, itu NHRP. Penggunaan NHRP memungkinkan Spock untuk mengetahui alamat IP dari Spock lainnya, memungkinkan komunikasi langsung. Jadinya NHRP ini juga butuh untuk dari mana sih Spock ini berasal, kemudian mau kemana gitu. Nah, kemudian fase 3 atau fase terakhir dari VPN itu stabilitas lebih baik. Lebih baik memperkenalkan konsep Spock to Spock yang lebih scalable atau lebih mudah diukur untuk dengan menggunakan teknologi GRE atau Generic Routing and Calculation dan multi-point GRE. Nah, untuk meningkatkan kinerja dan scalabilitas yang ada di jaringan. Nah, sistem routing yang ditingkatkan itu menyediakan dukungan untuk routing dinamis antar Spock menggunakan protokol seperti EGRP atau OSPF. Nah, itu adalah fase yang ketiga. Ini dia lebih ke arah Spock to Spock yang lebih scalable atau lebih mudah untuk diukur, dan dia menggunakan teknologi GRE biasa atau GRE multipoint. Nah, berfungsi untuk stabilitas yang ada di jaringan. Nah, kemudian setiap fase memperbaiki fungsionalitas dan kemampuan jaringan pada DMVPN. Fase terbaru cenderung memiliki fitur-fitur yang lebih canggih dan memungkinkan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan fase-fase sebelumnya. Organisasi dapat memilih fase DMVPN yang sesuai dengan kebutuhan dan infrastruktur pada jaringan mereka. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang DMVPN. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.